Selamat sore, kita bertemu kembali pada mata kuliah Ekowisata bagi mahasiswa semester 4 program studi manajemen sumber daya perairan. Pada perkuliahan minggu keempat ini kita masih melanjutkan bahasan modul 2 dengan topik definisi, konsep, dan prinsip ekowisata. Deskripsi tentang modul ini sudah kita bahas pada minggu sebelumnya, yaitu memperkenalkan ekowisata, konsep-konsep ekowisata, prinsip ekowisata sebagai pariwisata alternatif, serta berbagai manfaat ekowisata. Nah, tujuan pembelajaran modul ini sudah juga kita bahas pada minggu lalu, di mana diharapkan mahasiswa mampu untuk mendefinisikan dan mendiskusikan tentang ekowisata dan latar belakang munculnya ekowisata sebagai pariwisata alternatif, mendiskusikan dan mengkritisi konsep-konsep ekowisata, mendiskusikan dan mengkritisi prinsip-prinsip ekowisata, dan mendiskusikan dan mengelaborasi manfaat ekowisata sebagai pariwisata alternatif. Diskusi dalam modul ini dibagi dalam 5 bagian, di mana bagian 1 sampai 3 sudah kita bahas minggu lalu, dan minggu ini kita akan membahas materi 4 dan 5, yaitu prinsip ekowisata dan manfaat ekowisata. Kita langsung ke materi keempat, yaitu prinsip ekowisata. Nah, sebagaimana definisi dan konsep ekowisata yang sudah kita bahas minggu lalu, dapat di-highlight, ya, kita syarikan misi dari ekowisata itu adalah mengembangkan kegiatan perjalanan wisata, termasuk atraksi dan usaha-usaha pariwisata yang menguntungkan semua orang yang terlibat, termasuk di dalamnya adalah flora dan fauna lokal, masyarakat setempat beserta budaya dan tradisinya, pemangku kepentingan industri perjalanan, dan juga wisatawan. Nah, misi dari ekowisata ini secara kolektif dipandu oleh sejumlah prinsip. Nah, prinsip ekowisata ini merupakan ideologi atau asas yang melandasi penyelenggaraan ekowisata untuk membawa ekowisata pada tujuannya, yaitu pariwisata berkelanjutan dalam jangka panjang. Nah, jadi prinsip ekowisata ini semacam asas, ya, yang menjadi ideologi dalam penyelenggaraan ekowisata. Oleh karena itu, praktek-praktek ekowisata terukur dari prinsip-prinsip yang akan kita bahas selanjutnya. Pada mulanya, ekowisata hanyalah sebuah ide, bukan merupakan disiplin ilmu, di mana banyak pengusaha dan pemerintah mempromosikan ekowisata tanpa memahami prinsip-prinsip ekowisata yang paling mendasar. Nah, pada tahun 1990-an, ini mulai berkembang prinsip-prinsip, termasuk juga pedoman dan juga inisiatif sertifikasi ekowisata yang dibentuk dan diimplementasikan baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Nah, prinsip-prinsip ekowisata ini untuk memandu
agar misi ekowisata berjalan sesuai dengan kaedah-kaedahnya untuk mencapai tujuan pariwisata yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Nah, sejak tahun 1990-an berkembang berbagai prinsip ekowisata oleh berbagai ahli dan juga oleh lembaga-lembaga ekowisata dunia dan juga oleh lembaga-lembaga pariwisata dunia, di mana salah satu lembaga yang banyak diacu di dalam mengembangkan prinsip ekowisata ini adalah The International Ecotourism Society, Masyarakat Ekowisata Internasional. Nah, Masyarakat Ekowisata Internasional atau TIES ini pertama kali mengembangkan prinsip ekowisata sejak tahun 1991, dan setelah itu banyak terdapat prinsip-prinsip ekowisata dari berbagai lembaga atau ahli. Nah, selanjutnya pada tahun 2015, The International Ecotourism Society merevisi prinsip-prinsip ekowisata yang telah dibangun sejak tahun 1991 yang sampai saat ini banyak diacu. Nah, prinsip ekowisata menurut The International Ecotourism Society hasil revisi pada tahun 2005 sebagai berikut. Pertama, berwawasan lingkungan. Artinya, penyelenggaraan ekowisata harus meminimalkan dampak fisik, dampak sosial, dampak perilaku, dan dampak psikologis terhadap daerah tujuan wisata. Nah, dampak fisik ini bisa berupa dampak alam, lingkungan alam, dampak sosial misalnya terhadap budaya dan tradisi masyarakat setempat, dan juga penting adalah perilaku, meminimalkan dampak terhadap perilaku dan psikologis, karena seringkali pariwisata menimbulkan efek meniru. Masyarakat lokal cenderung meniru perilaku atau budaya yang dibawa oleh wisatawan yang belum tentu budaya itu sesuai dengan budaya atau tradisi lokal. Nah, ini untuk meminimalkan juga dampak terhadap perubahan perilaku masyarakat lokal. Karena salah satu ancaman dari pariwisata itu adalah masyarakat setempat akan mengalami distorsi budaya, distorsi perilaku sebagai efek meniru apa yang dilakukan oleh wisatawan. Prinsip berikutnya adalah edukatif. Artinya dalam penyelenggaraan ekowisata harus mampu membangun kesadaran lingkungan dan budaya, serta rasa hormat terhadap lingkungan dan budaya setempat, dan ini hanya bisa diperoleh melalui edukasi. Jadi di dalam penyelenggaraan ekowisata harus ada muatan edukatif. Nah, edukatif ini tidak hanya bagi wisatawan, tapi juga bagi masyarakat tuan rumah. Berikutnya adalah prinsip interaktif. Nah, prinsip interaktif ini berarti bahwa di dalam penyelenggaraan ekowisata harus memberikan kesempatan adanya interaksi antara masyarakat tuan rumah dengan wisatawan, sehingga bisa menumbuhkan pengalaman positif, baik bagi wisatawan maupun bagi masyarakat tuan rumah. Nah, prinsip berikutnya adalah konservasi. Ini adalah prinsip yang sangat mendasar dari ekowisata, di mana ekowisata
harus menghasilkan manfaat finansial langsung untuk konservasi. Nah, manfaat ekonomi atau dana yang dibangkitkan dari ekowisata ini harus dapat dikontribusikan untuk kegiatan konservasi, baik itu konservasi alam maupun warisan budaya. Prinsip berikutnya adalah keuntungan ekonomi. Ekowisata pun harus diselenggarakan sesuai asas ekonomi, yaitu menghasilkan keuntungan finansial baik bagi masyarakat lokal sebagai tuan rumah maupun industri swasta yang mungkin terlibat di dalam kegiatan ekowisata. Nah, dengan demikian dari manfaat ekonomi ini akan menimbulkan efek terhadap juga hal-hal lainnya seperti terhadap konservasi dan juga terhadap pengendalian dampak. Prinsip berikutnya adalah pengalaman bermakna. Artinya, ekowisata hendaknya memberikan pengalaman interpretatif yang mengesankan kepada pengunjung. Ini artinya selama melakukan aktivitas ekowisata, pengunjung memperoleh pengalaman yang penuh makna tentang tempat yang dikunjunginya. Ini dalam rangka juga menumbuhkan kesadaran global tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan budaya. Prinsip berikutnya adalah selaras dengan alam. Nah, ini dicerminkan dari mendesain atau membangun dan mengoperasikan fasilitas dari ekowisata dengan dampak rendah. Diupayakan desain maupun bahan-bahan dari fasilitas dan bangunan untuk ekowisata ini harus selaras dengan alam setempat. Nah, yang terpenting juga di sini adalah tidak melakukan transformasi atau perubahan terhadap bentang alam. Nah, prinsip terakhir adalah pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini sangat luas, baik itu pemberdayaan sosial, budaya maupun ekonomi. Artinya penyelenggaraan ekowisata ini harus mampu menggali hak dan kewajiban spiritual masyarakat adat dalam suatu komunitas dan bekerja dalam kemitraan dengan mereka untuk menciptakan pemberdayaan. Nah, bagaimana pemberdayaan sosial, peningkatan kapasitas, dan juga pemberdayaan ekonomi, peluang-peluang usaha ekonomi dan tenaga kerja dapat dibangun dari kegiatan ekowisata ini. Nah, demikianlah prinsip-prinsip tentang ekowisata sebagai ideologi yang melandasi penyelenggaraan ekowisata untuk mencapai tujuan dari pengembangan ekowisata, yaitu pariwisata yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Nah, dari berbagai definisi tentang ekowisata, kalau kita sarikan lagi, itu ada 3 kunci dari prinsip ekowisata, yaitu adalah konservasi, partisipasi masyarakat, dan pembangunan ekonomi. Ketiganya ini tidak bisa dilepaskan. Ya, itu. Konservasi dalam rangka mendukung ekowisata sehingga dia memperoleh manfaat ekonomi juga berkontribusi terhadap konservasi. Begitu juga konservasi ini harus dijalankan berdasarkan partisipasi masyarakat. Nah, kata kunci kalau disarikan lebih mendalam lagi, ekowisata itu adalah identik dengan konservasi. Nah, bagaimana cara ekowisata dapat mendukung konservasi? Di berbagai daerah atau berbagai destinasi atau negara, praktek-praktek ekowisata mendukung konservasi itu sudah
biasa dijalankan. Nah, caranya misalnya adalah ekowisata menghasilkan dana untuk pelestarian alam dan budaya. Jadi sebagian hasil dari usaha ekowisata di suatu tempat atau lokasi itu dananya untuk pelestarian budaya, alam dan budaya. Ekowisata juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar sehingga memberikan insentif ekonomi untuk mendukung pelestarian alam. Jadi kuncinya kalau masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari alam di mana mereka tinggal, maka masyarakat akan cenderung dapat mendukung upaya pelestarian alam. Nah, selanjutnya, ekowisata dapat memajukan pendidikan lingkungan bagi pengunjung, dan ini akan membangun atau menumbuhkan insan-insan yang mempunyai kesadaran tinggi terhadap konservasi. Nah, melalui edukasi dalam ekowisata, maka diharapkan kesadaran dunia akan lingkungan terhadap konservasi itu akan semakin berkembang. Nah, ekowisata juga dapat menjadi brand atau merek ya, suatu destinasi yang mendukung konservasi. Dapat dijadikan label, ya, terutama adalah nilai positif dari segi pemasaran. Oleh karena itu, karena dipasarkan sebagai label ekowisata, mau tidak mau destinasi itu harus menempatkan konservasi sebagai agenda besarnya ya, untuk menuju pariwisata yang berdaya saing, yang mempunyai nilai positif dari segi pemasaran. Nah, beberapa contoh praktis penerapan prinsip ekowisata bagi ekoturis. Jadi, bagi pengunjung atau wisatawan itu sangat penting menerapkan prinsip ekowisata, ya, tidak hanya pengelola atau masyarakat tuan rumah, tapi bagi pengunjung yang melakukan kegiatan ekowisata juga harus memahami prinsip ekowisata. Nah, cara-cara praktis atau praktek-praktek yang dapat mendorong seorang pelancong ini lebih bertanggung jawab ya, terhadap lingkungan, yaitu memastikan bahwa petualangan atau perjalanan wisatanya dilakukan secara positif, baik bagi masyarakat lokal maupun bagi planet bumi ini. Nah, beberapa praktek-praktek ekoturis yang mendukung ekowisata, misalnya parking ringan, artinya kalau kita bepergian ke suatu tempat, upayakan adalah membawa pakaian atau barang-barang yang tidak berat, sehingga tidak membebani biaya transportasi, juga tidak membebani banyak sumber daya di tempat yang dikunjungi, ya. Menggunakan pakaian tidak harus setiap hari dicuci, ya. Dan tidak pakaian-pakaian yang mudah kering sehingga tidak bisa digunakan beberapa kali. Nah, itu salah satu contoh. Ini terkenal sebagai backpacker ya. Backpacker itu biasanya membawa barang-barang untuk bepergian itu sangat minimalis. Praktek berikutnya adalah hemat air. Nah, banyak cara dilakukan untuk bisa hemat air di tempat tujuan wisata. Ya, tentu ini praktek-praktek ini sudah umum. Begitu juga hemat energi. Ya, biasakan menggunakan energi seperlunya. Ya. Kalau di pedesaan, wisata pedesaan, biasanya fasilitas itu tidak otomatis. Kalau kita meninggalkan kamar, akan otomatis listriknya off ya. Nah, ini kita biasakan ingat mematikan lampu ya, atau pendingin ruangan pada saat bepergian. Nah, juga ada dipromosikan praktek 3R, reuse, reduce, dan recycle. Nah, ini sangat terkenal di kalangan
ekoturis, ya, misalnya tidak akan mau membeli air dalam botol plastik. Ya, biasanya mereka yang bepergian sebagai ekoturis ini akan membawa botol tersendiri yang bisa diisi ulang sehingga tidak akan banyak menimbulkan sampah plastik. Itu salah satu contoh. Tapi banyak juga contoh-contoh lain terkait dengan 3R. Berikutnya adalah mencerminkan seorang ekoturis ini selalu belanja berorientasi belanja produk lokal. Jadi belanjalah terhadap produk-produk lokal. Kalau kita berkunjung di suatu tempat, apakah souvenir yang dijual di situ adalah merupakan produk lokal? Kemudian makanan yang ada di sana apakah produk lokal? Kita upayakan beli produk lokal. Nah, yang penting juga bahwa di ekowisata itu ada moto hanya tinggalkan jejak kaki. Pada saat bepergian ekowisata itu tidak diperkenankan meninggalkan sampah di suatu tempat atau meninggalkan kerusakan-kerusakan alam. Yang hanya bisa kita tinggalkan adalah jejak kaki. Kita juga tidak boleh mengambil biota-biota yang ada di tempat, hanya boleh mengambil foto. Berikutnya adalah jadilah traveler dan bukan turis. Artinya pada saat melakukan ekowisata, berupayalah untuk berinteraksi dengan masyarakat setempat, mengenali budaya setempat, dan bercengkerama dengan masyarakat setempat, karena ini sangat penting untuk pembelajaran. Nah, berikutnya adalah hormati tradisi lokal. Kalau kita berkunjung ke suatu tempat, kita harus belajar dulu apa pantangan-pantangan yang ada di lokasi yang kita kunjungi, tradisi-tradisi yang tidak bisa dilanggar. Ya. Nah, ini supaya kita paham. Kalau tidak tahu harus bertanya. Nah, banyak kasus-kasus di mana terjadi kalau di Bali itu misalnya kalau ada turis naik ke Padmasana hanya untuk mendapatkan gambar yang bagus untuk selfie, ya. Itu tidak sepenuhnya kesalahan dari turis juga, ya, karena memang mungkin di tempat-tempat itu kurang ada signage atau tanda-tanda peringatan atau interpretasi atau pengarahan dari pemandu. Nah, contoh lain adalah yang juga penting adalah give back, artinya beri kembali. Ya. Oleh karena itu pada saat melakukan perjalanan ekoturis sangat penting kita membawa pernik-pernik, ya, sesuatu hal-hal yang kecil, karena kita sudah merencanakan akan bertemu dengan masyarakat setempat, berinteraksi. Upayakan beri kembali hal-hal yang kecil, misalnya kita bisa memberi pensil kepada anak-anak, ya, memberi buku dongeng atau buku cerita, atau memberi sesuatu alat-alat sekolah. Ini akan memberi kesan yang unik bagi suatu perjalanan wisata. Nah, berikutnya adalah materi kelima, kita membahas tentang manfaat ekowisata. Ekowisata menjadi pendekatan transformasional yang memberi manfaat perjalanan kepada konservasi, peningkatan pemahaman lintas budaya, dan akhirnya mengubah wisatawan menjadi pendukung lingkungan. Inilah esensi penting dari ekowisata, ya, sebagai pendekatan transformasional dari pariwisata arus utama atau pariwisata konvensional. Nah, banyak kalangan percaya dengan tulus, ya, bahwa ekowisata adalah cara yang lebih baik untuk bepergian menuju pariwisata yang berkelanjutan. Karena munculnya ekowisata ini adalah merupakan koreksi dan perlawanan terhadap pariwisata konvensional atau pariwisata massal. Ya. Nah, pada pariwisata konvensional ini, ya,
banyak daerah-daerah tujuan wisata di seluruh dunia ini dibangun oleh pengembang tanpa melibatkan masyarakat setempat, ya. Bahkan masyarakat setempat yang bergantung kepada sumber daya alam setempat untuk makanan dan tempat tinggal seringkali terkubur dan dipinggirkan atas nama pariwisata. Kasus-kasus ini terjadi di seluruh dunia, di mana pariwisata meminggirkan masyarakat lokal. Itu. Jadi tidak sekedar tidak memberi peluang kepada pemberdayaan, tapi juga mencabut mereka dari tempat tinggalnya. Namun oleh karena itu muncullah ekowisata sebagai pariwisata alternatif atau pariwisata bertanggung jawab. Nah, pariwisata bertanggung jawab ini diharapkan bisa membantu dalam meningkatkan kehidupan masyarakat setempat, memberdayakan masyarakat setempat, ya, membatasi dampak negatif terhadap lingkungan sehingga tidak membebani masyarakat lokal sebagai akibat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pariwisata. Juga terpenting adalah membangun kesadaran lingkungan dan budaya dan memastikan pengalaman positif bagi pengunjung atau wisatawan. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari berbagai manfaat ekowisata. Nah, manfaat dari ekowisata ini akan sangat beragam, bervariasi dan berbeda dari daerah ke daerah dan juga berbeda dalam kaitannya dengan jenis-jenis atraksinya. Namun demikian dapat kita sarikan beberapa manfaat dari ekowisata adalah pertama, manfaat ekonomi bagi masyarakat tuan rumah. Artinya dia menghasilkan keuntungan ekonomi lebih tinggi daripada kegiatan pemanfaatan sumber daya lainnya. Itu misalnya untuk ekowisata bahari, ya. Ekowisata bahari pastikan bahwa dia mempunyai manfaat yang lebih tinggi daripada kalau masyarakat setempat itu melakukan kegiatan penangkapan ikan. Nah, juga ini berarti adanya diversifikasi usaha ekonomi lokal, misalnya melalui kerajinan, usaha-usaha penyediaan akomodasi, makanan dan minuman, dan lain sebagainya. Juga memberi kesempatan untuk pekerjaan bagi masyarakat setempat yang mendukung ekowisata. Nah, pada akhirnya adalah masyarakat tuan rumah menikmati meningkatnya standar hidup secara keseluruhan melalui perbaikan infrastruktur, sanitasi, air bersih, listrik, dan sebagainya. Manfaat berikutnya adalah pembangkitan dana untuk konservasi. Jadi pendapatan dari hasil ekowisata diinvestasikan kembali untuk konservasi dan perlindungan lokasi ekowisata. Nah, dana dapat diperoleh dari biaya masuk di suatu lokasi ekowisata, misalnya melalui tiket masuk, bisa juga dari imbal jasa konservasi, pengusahaan wisata alam di area konservasi, dapat juga diperoleh dari lembaga amal dan lembaga non-pemerintah lainnya. Manfaat berikutnya adalah pemberdayaan masyarakat lokal. Nah, pemberdayaan masyarakat lokal ini sangat luas perspektifnya. Pada prinsipnya adalah mengembangkan ekowisata skala kecil untuk pemberdayaan masyarakat lokal dalam berusaha di bidang penyediaan kebutuhan wisatawan. Misalnya, masyarakat lokal bisa mengusahakan penyediaan akomodasi, homestay, ya, maupun makan dan minuman. Nah, pemberdayaan juga berarti meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sehingga dapat menjadi tenaga kerja utama di ekowisata, sehingga tidak perlu mendatangkan tenaga kerja dari luar.
Manfaat berikutnya adalah kontribusi terhadap perlindungan lingkungan. Nah, di sini ekowisata dapat digunakan sebagai alternatif pemanfaatan sumber daya alam lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan karena sifat pemanfaatannya yang bersifat non-ekstraktif atau non-konsumtif. Sebagai contoh, ekowisata ini salah satu cara ya untuk misalnya pelestarian sumber daya perikanan. Nah, ekowisata dapat mengalihkan penangkapan ikan yang intensif dan menjadikannya daya tarik wisata memancing misalnya atau wisata menyelam. Sepanjang masyarakat memperoleh manfaat ekonomi lebih besar dari kegiatan wisata memancing dan menyelam ini, maka mereka tidak akan melakukan penangkapan ikan secara intensif yang cenderung menguras sumber daya. Berikutnya adalah menciptakan kesadaran lingkungan. Nah, ekowisata menghasilkan kesadaran lingkungan bagi semua pemangku kepentingan, sehingga ini dapat menuju pariwisata yang berkelanjutan. Melalui prinsip edukatif, ekowisata diharapkan bermanfaat bagi tumbuhnya kesadaran lingkungan bagi semua pemangku kepentingan. Nah, masyarakat yang memperoleh manfaat ekonomi dari ekowisata juga akan mempunyai kepedulian tinggi dalam menjaga dan melestarikan lingkungannya. Nah, tidak hanya masyarakat yang tumbuh kesadarannya, wisatawan juga memperoleh pembelajaran lingkungan dan akan turut menjadi penggerak kesadaran lingkungan di komunitasnya, di tempat tinggalnya. Nah, juga membangun kepekaan lingkungan bagi semua. Pada akhirnya diharapkan ekowisata sebagai wahana untuk membangkitkan kepekaan lingkungan bagi semua insan-insan yang ada di dunia. Nah, manfaat berikutnya adalah pertukaran lintas budaya. Ekowisata dengan interaksi antara wisatawan dengan masyarakat lokal ini diharapkan membantu mempromosikan pemahaman lintas budaya antara masyarakat tuan rumah dan wisatawan, di mana masyarakat dan wisatawan mempunyai kesempatan saling mengenal budaya yang beragam di seluruh dunia, sehingga masyarakat dan wisatawan akan tumbuh menjadi insan yang toleran dan saling menghormati budaya yang beragam di dunia ini untuk menuju perdamaian dan kedamaian dunia. Baik, demikianlah materi perkuliahan modul 2 kita tuntaskan pada perkuliahan minggu ini, dan kita akan ketemu pada sesi diskusi untuk membedah lebih mendalam tentang prinsip dan manfaat ekowisata. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu pada sesi diskusi.